Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 guys. Ya guys, ini di samping gue udah ada chainsaw ya. Nah mungkin kalian udah pada tahu ya. Nah ini chainsaw bracket. Nah chainsaw bracket itu apa? Nah ini kalau zaman dulu, zaman kecil gue dulu gue suka bilangnya tuh gergaji mesin ya. Apa? Iya gergaji mesin kalau nggak salah. Nah ini dari brand Ryu. Nah chainsaw itu adalah dia ini konektor atau adaptor ya. Nah ini bisa kita aplikasiin ke gerinda. Nah gue juga kurang tahu gerinda apa yang kompatibel dengan dia, atau memang kompatibel semua atau enggak. Nah ini gue kurang tahu. Nah yuk kita buka aja langsung ya. Iya, nah ini guys. Iya, ini kita langsung coba buka aja nih guys. Nah ini gue juga baru ya, baru pertama kali punya ya, agak tertarik juga sih ingin punya ya. Ya guys, untuk alat ini murah nih, adaptor ini ya. Gue beli 130.000 ya, wajar lah, murah banget kalau menurut gue. Nah kita lihat aja nih ya, kebutuhannya masing-masing sih ya. Kebetulan gue perlu ini nih. Satu pengen tahu ya, kedua gue ada perlu untuk motong dahan sih ya. Ini oh ini nyatanya belum di ini ya, belum diinstal. Wah kayaknya keren nih guys, kayak di film-film, kayak petarung film-film Mortal Kombat nih. Ya, nah ini dia nih guys. Nah ini ya chainsaw bracket ya. Nah ini memang adaptor saja. Nah ini kita coba nanti apakah dia kompatibel dengan semua brand atau enggak. Nah, ini kita coba. Oke, bisa lo lihat tulisannya, cakep banget nih guys, keren. Brandnya Ryu. Nah, cakep nih. Gue suka desainnya, suka banget. Iya. Ini coba kita rakit ya. Wow. Ya ini untuk aplikasi ini juga gue belum tahu ya, tapi di sini ada banyak kok nih petunjuknya. Kita bisa ikutin. Ya ini masangnya agak sedikit rumit ya guys. Tapi ya kalian bisa lah masang ini. Tapi jujur gua aku ini agak sedikit rumit karena memang banyak komponen-komponen kecil ya. Ini banyak banget. Banyak komponen-komponen kecil. Ya kalau belum biasa nih, memang agak sedikit sulit nih masangnya nih. Tapi nggak apa-apa guys. Nggak ada yang nggak bisa. Semuanya pasti bisa kalau kalian mau belajar ya. Nah, oke. Ya guys, ini sepertinya kita langsung aplikasiin ke gerindanya ya. Nah ini kita coba ya guys, kita sama-sama belajar sini ya. Nah ini kita coba. Soalnya seperti ini kalau gue lihat dari gambarnya sendiri, ini nih dia harus masuk ke, nah ini ke got gerinda ini nih, bisa lu lihat ya.
Ini dia harus masuk ke sini sepertinya. Nah, ini makanya kita langsung aplikasiin ke sini. Ya guys, jadi ini yang pertama kalau menurut gue ini lu harus aplikasiin dulu ya. Nah, ini dudukan atau plat ya. Ini harus lu aplikasiin dulu. Nah, di dudukan ini nih nanti dia ada godnya. Nah, itu biasanya tadi kalau gue lihat lu harus sesuaikan dengan posisinya ya. Jadi biar dia tuh seperti ngancing gitu. Jadi memang benar-benar nggak gerak. Dan di sini nih ya, dia model bracketnya. Nah, pastiin kerenggangan antara kanan dan kiri disamain ya. Jangan posisi yang satu di sini lebih rapet, yang di sini lebih renggang. Nah, ini harus lu perhatiin juga untuk bagian ini karena yang pasti biar presisi ya guys. Jadi lu pastiin untuk tekanan kanan dan yang kiri nih disamain nih, harus dibagi rata. Jangan yang satu terlalu kenceng jadi dianya lebih turun, di sini lebih renggang ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ya guys, di sini ya ada mur 12. Sebelum lu pasang botol ini ada mur 12, itu harus lebih dulu lu taruh di dalam ya. Nanti baru lu aplikasiin ini botol. Nah, ini dia sepertinya sih ya untuk minyak ya, karena memang lagi-lagi kan ini rantai ya. Nah, dia perlu pelumas. Nah, ini sepertinya untuk pelumas ya nih guys. Ya, kita lanjut, kita pasang kembali. Oke. Ya guys, ini untuk rantainya ya. Nah, ini bisa lu lihat. Nah, ini bentuk yang berbeda ya. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Nah, yang bentuknya agak sedikit banyak ke bawah, berbentuk ke bawah seperti ini. Nah, ini yang terpasang di gearnya guys. Nah, ini pastikan ini juga jangan sampai terbalik ya guys. Nah, dan lo aplikasiin ini, pastiin juga masuk ke dalam. Di sini ada space-nya ya, di sini ada space. Nah, ini pastiin lo masukin ke dalam rongga tengah-tengah plat ini nih guys. Nah, bisa lo lihat kayak begini ya. Ya, ini pastiin dia masuk ke dalam. Dan posisi ini jangan sampai terbalik juga nih guys. Jadi kalau dia terbalik, ini kan gerinda berputar. Gerinda ini berputarnya kan dia ke sini ya, rotasinya dia ke sini. Nah, ini pastiin juga jangan sampai terbalik posisinya. Yang harus saya satukan ini langsung. Ya guys, ini bisa lu lihat. Ini kurang lebih pengaplikasiannya seperti ini ya. Kalau boleh jujur ya, ini masangnya menurut gue ya, masangnya untuk ke gerinda nih ya. Nah, ini sulit. Ini kalau menurut gue, kenapa gue bilang agak sulit? Jadi untuk pengaplikasiannya pada saat lu copot ini otomatis rantainya terputus ya. Jadi memang dia satu komponen antara bracket yang megang ke gerinda dan
chainnya ini sendiri. Nah, sekedar saran, kalau misalkan lu mau perlu alat seperti ini kalau menurut gua ini harus lu kasih satu gerinda yang memang khusus untuk di aplikasi ini nih. Karena kalau misalkan lu punya gerinda satu, sesaat lu pakai ini untuk motong, terus lu ganti lagi dengan mata gerinda biasa atau yang lainnya, nah ini sulit banget. Kalau untuk modelnya seperti itu, untuk ganti-ganti mata gerinda ini, kalau menurut gue pribadi sih nggak rekomen ya, karena memang untuk diaplikasiin sendiri itu ke alat ini memang susah banget. Jadi kalau saran gue tadi, kalau misalnya memang lu butuh alat seperti ini nih, lebih baik satu gerinda, satu mata seperti ini. Karena kalau lu ganti, waduh ini kalau jadi gini guys, kalau lu copot ya, chain ini lu copot dari gerinda ini, nah ini pun akan terlepas semua dan lu harus setel ulang nih ya. Di sini bisa lu lihat, ini tadi handle-nya udah gue pasang agak ketutupan. Nah ini bisa lu lihat di sini ada kunci L 2 biji ya. Terus di sini yang hijau-hijau ya, ini hijau-hijau ini lu ini tuh fungsinya untuk nyetel ya. Jadi lu bisa setel ini ya. Nah ini bisa lu lihat, ini gue putar di sini. Nah kalau gue putar bisa lu lihat di sini kendor ya. Nah jadi bisa kita kencengin. Nah kalau kita kencengin, nah ini dia kencang ya. Nah ini dia kencang. Nah baru tinggal lu kunci L di sini, 2 piece ini, baru lu kencengin. Nah bisa lu bayangin guys, kalau misalkan lu ganti ini, lu copot ya, lu pindahin ke mata gerinda yang lain, ini sulit banget. Lu harus bongkar ini, copotin semua ya, dan chainnya ini bakal copot lagi. Nah bisa lu bayangin deh sulitnya kayak apa ya. So far sih tergantung kebutuhan kita masing-masing ya. Ya guys, jadi pastiin sebelum lu pakai alat ini ya. Nah ini lo harus isi oli terlebih dahulu ya. Oli apa aja sih, bisa oli mesin, oli samping ya, oli dapur pun juga nggak jadi masalah ya. Oli minyak kelapa kayak begitu nggak jadi masalah. Yang penting pastikan dikasih pelumas. Karena untuk apa? Untuk melumasi si rantainya ini supaya kalau misalkan lu nggak lumasi ya otomatis nanti akan korosi, entah kalah yang bracketnya atau si rantainya sendiri, karena kan dia berputar dan di sini nih benar-benar besi ketemu besi ya. Nah, pastikan lu kasih pelumas. Makanya tadi gue bilang juga, andai kata ini udah lu isi pelumas, lu ganti medianya, media gerinda ini, mata medianya lu ganti dengan yang lain, nah lu bakal bongkar ini semuanya lagi. Bisa lu bayangin guys, ini kalau menurut gue ribet banget. Nah ini kita coba aja sesaat ya. Nah ini bisa lu denger juga. Nah ini tadi gue coba, nah, ini belum ada oilnya ya. Nah suaranya yang agak sedikit kasar. Nah tapi nggak apa-apa. Gue cukup penasaran dengan alat ini. Satu ya, gue beli juga memang ada yang cukup menarik buat gue, makanya gue beli. Gue pengen coba kira-kira sampai mana sih kalau kayak begini nih, alat seperti ini buat motong kayu, kira-kira efisien atau enggak, benar kepake atau tidak. Nah balik lagi ya, tetap gue akan coba alat ini buat motong dahan ya. Nanti coba di akhir video nanti gue akan coba berikan video buat lu. Nanti gue bakal coba potong dahan. Kira-kira nih kalau kita motong dahan nanti bisa sampai tahan berapa lama, tahan apanya. Nah ya, jangan sampai nanti kita motong dahan baru kita dapat 2 potong 3 potong nanti matanya sudah tumpul ya. Nah ini gue juga belum tahu kalau mata ini tumpul nanti kita belinya di mana. Nah itu gue belum tahu juga ya, apakah bisa diasah atau tidak ya. Oke guys, nanti tinggal lu lihat aja di akhir video ya. Di akhir video nanti gue bakal coba alat ini, kira-kira enak atau enggak nih buat dipakainya. Oke, gue rasa cukup sekian. Terima kasih banyak buat lo yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.
Ya guys, ini ada info tambahan. Jadi buat lo yang lagi memotong, jangan keenakan ya. Karena nih kalau lo perhatiin level olinya di sini tetap setengah, tapi bisa lo lihat ya. Ini matanya kering. Nah, kenapa? Karena bolongan dari botol dirigen ini, nah ini bolongannya adanya posisinya di tengah, jadi nggak di bawah. Makanya dia posisi water level oilnya segini, tapi dia nggak keluar minyaknya lagi. Jadi kalau udah segini harus lu tambah nih guys. Jangan keenakan motong tanpa lu tambahin, nanti kering kayak begini dia. Nah ini kering dan suaranya udah mulai makin kasar. Tambahin dulu olinya ya. Ya guys, ini chainsaw ini kalau menurut gua sangat berguna banget ya. Nah, ini oke untuk motong nih, sangat diberi kemudahan. Jadi kalau misalnya kita mau memotong dahan atau kaso-kaso yang besar, nah ini kita pakai ini kayaknya lebih enak. Tapi memang ya karena memang dia chain rantai ya, pemotongannya agak banyak ya, jadi agak tebel. Nah tapi kalau misalkan gue untuk motong yang tipis, nah ini dia bisa nih, ini hasilnya tipis-tipis banget. Nah kita bisa sampai motong yang tipis ya. Untuk dari brand Rio ini ya lumayan, gue suka, build quality-nya juga bagus. Cuma yang ya itu kelemahannya yang gue bilang, kalau misalkan kita nggak tempatkan sama satu gerinda, nah ini agak sedikit PR untuk kita mencoba bolak-baliknya ya. Nah ini seperti ini gue pakai di gerinda cordless. Nah tadi gue coba sempat di gerinda listrik. Nah itu kalau kita buat ganti dari sini ke sana, nah itu agak sedikit PR untuk mencopotnya. Dan kalau misalkan kita pakai alat ini, gue saranin kalau misalkan kita pakai alat ini, kita pakai gerinda listrik, nah itu harus agak hati-hati, pastiin setiap kali kita motong berapa slice. Nah ini kita harus dicek lagi nih guys, ininya kendor atau enggak, karena memang dia dengan berapa kali potongan biasanya dia umumnya kendor. Biarpun memang di sini kita ada kencengin ya, yang di sini bisa lu lihat, di sini ada pengaturan kenceng kendornya untuk si rantainya. Nah di sini ada dua baut L ini kita harus lebih dulu kita kendorin nih guys. Jadi kita kendorin bautnya, baru kita setel ulang. Nah ini karena mungkin karena getaran ya, vibrasi yang agak lumayan, jadi membuat si baut ini bisa kendor. Tapi itu tadi gue pernah coba mungkin sekitar 4-5 kali potongan ya. Ini kan kurang lebih gue motong sekarang kurang lebih sekitar ya 12 slice lah, 12 potongan ya. Nah ini gue kurang lebih gue potong 12 potongan. Nah ini tadi sempat agak kendor itu. Nah makanya kita harus cek lagi nih guys. Jadi kalau misalkan lu pakai jangan keenakan, lu cek, jangan sampai nanti dia tiba-tiba copot, nah berakibat fatal juga ya. Oke guys, so far sih untuk sampai sejauh ini bagus, gue suka. Cuma memang yang tadi gue bilang, chainsaw ini lo taruh di satu gerinda yang memang benar-benar nggak untuk bertukar-tukar mata ya, karena memang agak PR untuk merubahnya. Dan kalau misalkan tadi gue bilang kalau misalnya lo mau pakai gerinda listrik, saran gue harus agak sedikit ekstra hati-hati karena RPM gerinda listrik sendiri besar. Nah dan dia belum ada auto kickback yang ditakutkan pada saat mata ini terjepit dan lu kaget. Nah kita takutnya terjadi hal yang nggak diinginkan gitu ya. Nah kalau misalkan untuk cordless, nah umumnya yang pernah gue bilang, nah ini ada auto kickback pada saat mata ini terjepit, pada saat lu motong dahan pohon ya seperti ini ya, bisa lu lihat. Nah ini kalau terjepit seperti ini, nah yang ditakutkan kalau belum ada auto kickback dia akan terus melawan. Contohnya seperti gerinda listrik. Jadi kalau misalnya lu mau pakai gerinda listrik, saran gua harus ekstra hati-hati lagi nih guys. Kalau misalnya lu pakai untuk cordless kayak gini sih udah safe ya, aman. Andai kata dia kejepit, nah dia udah ada auto kickbacknya. Nah kalau misalnya lu bilang ya tadi kita pakai belum kejepit ya, iya belum kejepit karena satu matanya masih tajam, yang itu pasti. Yang kedua, ini harus kita lumasi karena pada saat ini tidak dikasih pelumas atau oli ini nggak keluar ya, nggak melumasi si rantai, nah otomatis mungkin si mata juga kering posisinya di sini dan udah
agak kurang tajam, nah itu otomatis pasti nanti ada kejadian kejepit seperti itu guys. Oke, gua rasa cukup sekian. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, share,